Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Hari ini merupakan hari pertama untuk bertemu di semester yang baru, di pelajaran yang baru, dan tentunya dengan muka yang baru pula. Di antara kita pasti ada yang bertanya-tanya, siapa sih namanya yang di depan ini? Terus dari mana? Dan di sini mengajarkan mata pelajaran apa? Oke, nama saya Damaris Daturara. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Saya ditempatkan di sini untuk melaksanakan PPL selama kurang lebih 6 bulan. Jadi selama itu kita akan berada bersama tempat ini dan tentunya belajar bersama. Dan tugas saya di sini yaitu sebagai pengajar atau guru pendidikan agama Kristen. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita meminta pertolongan terlebih dahulu kepada Tuhan melalui doa. Untuk saat ini, saya yang akan pimpin. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, bimbingan-Mu, sehingga saat ini kami dapat dipertemukan satu dengan yang lain untuk belajar. Tuhan sertai kami dalam sepanjang pembelajaran kami agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembelajaran kita pada saat ini masuk dalam bab yang ke-8 dengan tema makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Semuanya bawa Alkitab? Oke. Kita buka Alkitab, kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Efesus pasal 6 ayat 8 dan Roma pasal 12 ayat 12. Di sini saya akan membacakan pada Roma pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Nah, sering orang istilahkan doa adalah nafas hidup orang Kristen atau orang beriman. Kalau doa adalah nafas hidup orang beriman, itu berarti bahwa tanpa doa, orang beriman tidak dikatakan hidup, melainkan mati. Nah, demikian dengan kita. Kalau misalkan kita sudah berhenti menghirup udara atau berhenti bernafas, apakah kita masih layak disebut hidup? Tidak kan? Nah, kalau orang sudah tidak bisa bernafas, itu artinya sudah mati. Demikian pun dengan orang yang berdoa. Berdoa tidak dilihat dari seberapa banyaknya kita berdoa, seberapa bagusnya doa kita, tetapi dilihat dari kesungguhan hati kita. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh berdoa, ataukah hanya sekedar berdoa sebagai rutinitas? Dan bahkan orang sering berdoa itu hanya untuk mendapat pujian. Nah, doa yang seperti itu bukan yang dikehendaki Tuhan, melainkan doa yang dikehendaki Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh. Selanjutnya kita masuk dalam makna beribadah. Siapa yang tahu apa itu ibadah? Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan oleh orang percaya dalam rangka menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk bersekutu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tujuan kita beribadah adalah mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya yang selalu Ia nyatakan kepada kita. Selanjutnya, makna berdoa. Berdoa
adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita doa Bapa kami yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-15. Di situ diuraikan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam doa Bapa kami ini ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penyembahan kepada Allah. Di dalam doa Bapa kami itu ada penyembahan kepada Allah. Yang kedua itu ucapan syukur dan penyerahan pada kehendak Allah Bapa. Kemudian yang ketiga, permohonan kepada Allah Bapa. Yang keempat, permohonan maaf kepada Allah Bapa. Yang kelima, permohonan terlepas dari pencobaan. Yang ketujuh, permohonan untuk terbebas dari roh jahat. Dan yang kedelapan, pengucapan pada kebesaran dan keagungan Tuhan. Di dalam doa Bapa kami itu sudah tercakup hal-hal penting yang Tuhan telah ajarkan kepada kita semua. Dari sepanjang penjelasan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini yaitu ibadah dan berdoa merupakan nafas hidup orang beriman. Cara orang beriman mengungkap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Dan ini merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ya, sampai di sini dulu kelas kita hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Untuk itu, kita tutup kelas kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang pembelajaran kami. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mengerti dari pembelajaran yang telah kami pelajari. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.